Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan nggak masa depan? Nggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah, bermujahadalah. Ya. Mujahidu artinya bermujahadahlah. Fillah. Jadi ada dua. Jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah. Kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs? Ini dia. Dan dalam surah Al-Kabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridho kami. Lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh. Sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuq, artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu. Tidak hanya satu tariqah, bisa banyak tariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah. Sayyidina Umar itu kalau beliau salah puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqahnya Umar? Ada yang kuat thariqah Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada nggak dalilnya? Pernah nggak Nabi ngomong? Enggak, Umar dapat 2 ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya, dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 dari disebut riya. Ya, kita baru kemudian nggak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam nggak bisa tidur karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqah sufi. Kira-kira bisa benar nggak dirinya? Nggak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar nggak kita? Nggak bisa benar. Ya. Tasawuf itu ada menyimpang. Karena kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan, di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja, Pak. Ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78.
Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah dengan haqqa jihadi, dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan? Ini bukan sunat. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah, tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib kah? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban, ya, nggak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai paham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Nggak mungkin. Maka Allah titipkanlah, ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf, supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustaz juga, karena ustaznya ngomong pakai dalil juga bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong ente percaya, giliran kita yang muslim ngomong ente nggak percaya. Yang paling lucu musim maulid, dia mau maulid, ya? Benar mau maulid. Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid ini mereka ambil. Mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita ahlu sunnah itu juga punya data sendiri bahwa maulid itu bukan dari Syiah, bukan dari Yesus. Yang paling lucu, selevel Syekh Saleh Fauzan, imam salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung nggak? Ada nggak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya manhaj su'uzoniyah, ya. Bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab nggak aja puas. Tahun lalu kita udah balas. Ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya bulan Maulid. Ini so far ya. Oh bulan Maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya meledak lagi. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Ini masih mending bilang dia Syekh, ya. Mereka udah nggak bilang kita Ustadz Buya Kiai. Nggak masalah. Kita nggak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristen. Kalau tasyabuh menyerupai orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik. Membawa ayat suka-suka. Dan kebenaran pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi, Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi nggak ada namanya seri bulan maulid Ramadan 2 aja. Tiap bulan ada maulid, bener nggak? Tiap bulan ada barzajian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca Syaraful Anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu Syiah. Ya? Allahumma sholli ala. Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Tapi karakter jiwa qabiliyatun litaghyir. Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Pakai puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses nggak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses gak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum ketika mau melatih diri sendiri tapi tidak punya guru. Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini. Imam Ghazali butuh guru nggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al-Farmadi. Imam Nawawi berguru nggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Athaillah Sakandari. Imam Athaillah Sakandari pengarang hikam berguru kepada Imam Al-Mursi. Imam Al-Mursi orang alim panjang umurnya, sahibul Mukasyafah, berguru kepada Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Mashis. Begitu mereka.
Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband berguru kepada gurunya Mirkulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Ahmad Ad-Dabbas. Gak ada yang gak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru, ya. Hebat amat itu gak berguru.